Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, jumpa lagi dengan saya Vivi Aulia Hidayah. Sekarang saya sedang berada di kediaman Ibu Susanti, di mana beliau merupakan guru di salah satu SD di Musirawas. Selamat siang Ibu. Oke Ibu, saya mau tanya-tanya sedikit nih mengenai kurikulum. Kira-kira Ibu memahami tidak tentang kurikulum Merdeka? Mengenai kurikulum Merdeka ini, kurikulum Merdeka kan diluncurkan oleh Kemendikbud ya. Pada saat itu sebagai respon terhadap berbagai tantangan dalam dunia pendidikan kita ini, diharapkan nanti siswa-siswa itu dalam pembelajarannya itu bisa seceria mungkin. Untuk dalam dunia pendidikan ini Mbak, memberikan istilahnya itu di dunia pendidikan tentang fleksibilitas dan kemerdekaan dalam proses belajar mengajar. Adapun poin penting tentang kurikulum Merdeka ini Mbak, sebenarnya kurikulum ini fokus utama itu pada materi esensialnya, di mana dalam pembelajarannya menekankan pada pengembangan kompetensi siswa ataupun kemampuan apa yang dimiliki siswa tersebut, kemudian dari situ kita kembangkan. Dan untuk menekankan pada pengembangan karakter siswa tadi Mbak ya, jadi siswa itu tidak hanya monoton berdasarkan proses pengajaran dari buku tersebut, tapi anak didik kita ini tadi diharapkan nantinya juga apa yang mereka miliki dapat disalurkan atau dikembangkan, sehingga kemampuan anak itu tidak hanya dari faktor dalam maupun faktor luar, tapi penggabungan semua faktor itu. Dan kita sebagai guru sebenarnya juga dimerdekakan, karena kita dibebaskan juga dalam halnya menentukan materi apa yang sesuai dengan pola anak, kemudian kemauan anak, serta apa sih yang ada di lingkungan itu, sehingga kita dapat kembangkan. Kemudian mengenai fleksibilitas itu memberikan keleluasaan tadi pada guru ya Mbak, kemudian pada peserta didik. Kalau tentang perubahan kurikulum nasional Ibu, gimana pandangan Ibu terhadap itu? Mengenai perubahan kurikulum, kalau isu terbaru seperti apa saat ini ya, itu kan kita ganti menteri nih. Nah, ganti menteri berarti kan seluruh menteri maupun baik yang lama maupun yang baru, kalau untuk saat ini masih menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi kalau lihat isu-isu sekarang ini memang ada, katanya mau ada perubahan ke deep learning ya, kurikulum deep learning, tapi keputusan menteri itu belum ada, hanya baru wacana kan. Jadi untuk sementara masih tetap menggunakan kurikulum Merdeka. Ada nggak sih Bu perubahan mendasar yang Ibu rasakan dan Ibu implementasikan dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Ada ya? Iya. Tentang perubahan ya, perubahan itu ada dalam hal pembelajaran. Kebutuhan dan karakteristik itu setiap anak itu berbeda. Jadi di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini, kurikulum Merdeka ini lebih menyempurnakan dari kurikulum 2013. Itu tadi di mana kita potensi anak berbeda-beda. Di kurikulum Merdeka ini kita intinya mengikuti bakat dan minat anak. Nah, bakat dan minat anak itu apa? Kemudian kita kembangkan di situ. Kemudian ada dalam hal pengembangan karakteristik. Kalau ini karakteristik anak di kurikulum 2013 ini bersifat holistik Mbak, dimana ya kita ini kalau
guru sebelum mengajar itu sebenarnya di kurikulum Merdeka ini kita gali dulu potensi anak. Kita lihat sebenarnya anak ini tadi kita adakan kuis atau kita adakan tes awal. Nah di tes awal itu kemampuan anak ini tadi dia mau mengarah kemana, apakah ke audio, atau ke visual, atau ke audio visual ya. Jadi dia kita ini dulu kita kotak-kotakan dulu atau kita kasih kalau sejenis kuis atau minat dan bakatnya ini tadi kemana. Nah kita kembangkan di situ. Atau sebelum belajar itu kan anak-anak itu kita kasih game, kita kasih materi itu kemana nanti dia arahnya. Terus dalam hal penangkapan materinya anak ini tadi dia mau kemana. Kalau pola belajarnya anak tersebut ini tadi ya, kalau hasil tesnya menunjukkan dia ternyata anak ini diarahkan ke audio atau ke visual. Nah dalam hal nanti pembelajarannya itu kita samakan, kita kelompokkan anak yang ke audio, kita kelompokkan ke audio, anak yang visual ke visual, atau ke dua-duanya, anak yang audio visual kita gabungkan ke anak yang audio visual. Lalu Ibu tadi kan ada mengenai ganti menteri, ganti kurikulum. Ya. Gimana nih tanggapan Ibu mengenai itu? Kan kurikulum kita kan sering berganti Ibu ya. Untuk ini ya ganti kurikulum, ganti menteri ya. Kalau menurut saya sih itu sah-sah saja, Mbak ya. Karena gimana ya? Setiap individu menteri itu kan memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Selagi visi misi mereka itu untuk kemajuan pendidikan, yang kita dukung-dukung saja. Karena pastilah perubahan kurikulum ataupun perubahan apapun itu di dunia pendidikan pastinya kan ada tim ahli. Nah tim ahli itu otomatis mereka telah mengkaji dari setiap ini apa sih efeknya, apa sih manfaatnya, itu pasti sudah dikaji oleh mereka. Jadi selagi ada isu tentang perubahan ganti menteri, ganti kurikulum itu sah-sah saja, asalkan itu tadi intinya visi misi mereka ini demi kemajuan pendidikan, otomatis kita sebagai guru juga tetap akan mendorong dan pasti mendukung itu Mbak. Lalu Ibu, apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka secara ideal Ibu? Kalau untuk penerapannya sebenarnya sudah ideal karena sudah lebih dari separuh itu sudah menerapkan di kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Hanya tinggal kelas 3 dan kelas 6 saja yang belum menerapkan ya. Selama Ibu mengajar nih, tema apa yang paling sering Ibu pilih dalam implementasi P5 atau profil belajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka? Sebenarnya banyak ya Mbak ya, yang tema-tema dalam penguatan profil belajar Pancasila ya atau P5. Tapi untuk di sekolah saya, khususnya di kelas saya, yang sering dipergunakan itu mengenai tema gaya hidup berkelanjutan. Iya. Dalam gaya hidup berkelanjutan itu kan kita bisa mengolah proyeknya itu ya. Dari dalam tema ini kan bisa tentang pengelolaan sampah, kemudian ada kebun organik, pengelolaan kebun organik, pengelolaan hasil dari kebun organik tadi, kemudian kita bisa mengkampanyekan tentang seruan atau larangan dalam membuang sampah sembarangan. Intinya itu mengajarkan anak-anak ke dalam dunia nyata mereka. Kalau tentang pelatihan kurikulum Merdeka Ibu pernah mengikuti itu? Untuk pelatihannya pernah. Pernah ya? Iya. Sudah berapa kali itu?
Kalau pelatihan itu satu sekolahan itu Mbak, biasanya itu waktu pelatihan itu dia ini kelas 1 dengan kelas 4 ya gitu. Terus lanjut lagi nanti di bulan berikutnya ada kelas 2 dengan kelas 5 gitu. Jadi Iya, ada tahapannya. tingkat apa itu Bu kalau boleh? Kalau saya tuh dalam pelatihan itu Iya. tingkat kecamatan, karena di dalam tingkat kecamatan itu kan ada gugus-gugus dalam sekolah Mbak. Jadi di kecamatan itu ada namanya KKG, kelompok kerja guru. Nah dalam kelompok kerja guru itu tadi ada tim-tim yang dapat tugas untuk pengembangan tentang pendidikan yang ada di kecamatan kita, maksudnya di Tubuhnya itu kan ada kelompok kerja kelas 1 sampai dengan kelas 6, baik agama, PAI, BJOK itu ada. Nah ini kebetulan saya mengikuti KKG itu kan tiap bulan sekali. Dan selain di pelatihan tadi, setiap kali kita KKG itu juga ada pembahasan. Insight apa yang didapatkan dari pelatihan kurikulum merdeka itu? Maksudnya apa? Insight. Oh ini ya, dengan kita mengikuti pelatihan tadi banyak sekali kan Mbak ya. Tadinya kita kalau di situ kan ada, tadinya kita bagaimana sih kurikulum ini masih meraba ya, masih meraba. Tapi dengan adanya pelatihan itu kita kayak gitu ya. Tadinya nggak gimana sih ini. Tapi dengan adanya pelatihan, karena itu bukti nyata, jadi ketika kita ada permasalahan, di situ ada solusinya. Solusi dari permasalahan mengenai kurikulum merdeka ini tadi dapat teratasi. Nah, di sekolah Ibu kan sudah menerapkan kurikulum merdeka ya, Bu ya. Nah, proyek apa sih yang pernah dilakukan? Proyek yang pernah dilakukan itu dalam P5 ya. Iya. Dalam P5 itu tentang profil pelajar Pancasila itu tentang gaya hidup berkelanjutan tadi Mbak. Ya, tapi yang lebih identiknya kami itu kalau di mengolah sampah itu kayak mungkin di fase A ya, untuk kelas bawah. Kalau untuk kelas atas itu pengolahan hasil kebun. Lebih itu ya, Bu ya. Ya, kami mengambil itu tadi kan ada kita membuat kebun organik. Mulai dari kita mencampurnya, kemudian menanam, merawat, mulai dari penghasilan tadi, nah hingga menghasilkan. Begitu ada hasilnya, kita olah menjadi makanan, menjadi suatu produk. Produk ini tadi sama anak-anak itu kemudian dijadikan market day itu ya. Nah dibuat seperti market day itu diperjualkan. Nah nanti hasil dari itu mereka belikan lagi untuk bahan-bahan sayuran organik, kayak bibit-bibitnya lah, benih-benihnya, terus mereka olah lagi. Jadi lanjutan lagi ya. Terkait dengan profil pelajar Pancasila nih Bu, menurut Ibu, profil mana yang paling intens dilakukan dalam proses pembelajaran? Sebenarnya kalau secara umum itu semua dimensi profil pelajar Pancasila ya Mbak, itu memiliki peran yang penting dan saling keterkaitan. Tapi secara kalau kami di sana itu dimensi beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis itu, dan kreatif ya, itu cenderung lebih sering diimplementasikan kepada peserta didik. Apalagi mengenai gotong royong ya, setiap pagi itu kan anak-anak kita arahkan piket, kalaupun temannya yang piket itu berhalangan hadir, ayo sama-sama, gak hanya yang tertera di dalam piket itu saja yang ikut serta, tapi alangkah baiknya yuk gotong royong sama-sama supaya cepat teratasi. Apa harapan Ibu ke depannya dengan diberlakukannya kurikulum merdeka ini? Harapan saya dengan diberlakukannya kurikulum merdeka ini Mbak ya,
dapat terciptanya sistem pendidikan yang lebih adaptif gitu ya, kemudian responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan membantu menghasilkan lulusan yang kompeten, di mana nantinya itu anak-anak dapat memiliki karakter dan siap menghadapi tantangan masa depan di era abad 21 ini kan ya. Jadi anak-anak itu nantinya lebih siap dalam menghadapi tantangan ya di masa depan. Apa kurikulum Merdeka ini diterapkan di sekolah Ibu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik dalam pembelajaran Ibu? Nah, ya, tentunya kalau diterapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu tadi, ada gotong royong, benar kritis, mandiri, berkebinekaan, kemudian tentang berketuhanan, tentu kami terapkan. Kemudian kurikulum Merdeka ini kan dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan pembelajarannya pun juga kita harus mengetahui karakteristik dari peserta didik kita tadi kan Mbak. Oke, selama Ibu menerapkan kurikulum Merdeka ini, gimana sih interaksi Ibu dengan siswa? Nah ini tadi Mbak ya, kalau mengenai interaksi dengan siswa, itu tadi kita sebagai guru harus mengetahui dulu karakteristik siswa itu gimana gitu ya. Jadi dalam keseluruhan interaksi guru dan siswa dalam kurikulum Merdeka ini menjadi lebih dinamis. Selain itu ada responsif terhadap antara siswa dengan guru itu lebih ada, kemudian jalinan atau keterikatan respon anak terhadap pembelajaran terus terhadap guru itu lebih terjalin. Pertanyaan terakhir nih, gimana sih Ibu memasukkan unsur literasi, saintifik, HOTS, P5 dan keterampilan abad 21 dalam modul yang Ibu buat? Nah, ini, jadi tak jabarkan dulu itu tadi Mbak ya. Karena fokus kita di kurikulum Merdeka ini pada pengembangan potensi unik yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Selain itu juga dalam kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, guru itu kan diibaratkan sebagai petani. Kemudian siswa itu diibaratkan sebagai lahannya. Jadi kita sebagai petani ini kan mau melihat lahan itu berhasil atau tidaknya kan tergantung dari petani yang mengolahnya. Jadi kita guru sebagai mitra dari peserta didik sebaiknya ya mengetahui karakteristik peserta didik kita masing-masing itu tadi. Kalau sekarang kan yang penting itu kalau di kurikulum Merdeka ini mengajarkan peserta didik ke dalam kegembiraan. Jangan materi pembelajaran itu tadi diharapkan sebagai momok bagi mereka, itu kan tidak lagi. Tapi seolah-olah materi pembelajaran itu sebagai hal yang menyenangkan bagi dia. Jadi bisa mungkin kita dulu melihat karakteristik peserta didik kita tadi ya, dengan kalau saya sebelum membuat modulnya itu kita tentukan dulu judul modulnya apa, kemudian ada tahap-tahapannya, fase yang kita ajarkan itu tadi fase apa fase A, apa fase B. Kalau untuk fase A kita di kelas bawah, kalau fase B di kelas atas. Kemudian alokasi waktu. Nah, alokasi waktunya itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, atau sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kita. Kemudian profil pelajar Pancasila yang berkaitan di dimensi P5 itu apa? Kita cantumkan. Nah, baru kegiatan pembelajaran. Di situ ada stimulus. Nah, di stimulus itu kita terapkan literasi.
Ya kan tadi yang Iya. Mbak bilang ada literasi dan lain-lain. Nah, itu setelah itu baru kita mengidentifikasi masalah, itu masuk dalam saintifik, dan menanyakan serta itu lagi muncul ke dalam literasi lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mengumpulkan informasi. Sebenarnya Mbak, dalam ini kita sebelum ini kan kita tanyakan informasi anak ini tadi, kita buat buku kecil lah, enggak buku kecil tapi buku tentang karakteristik siswa kita. Di situ kita tanyakan dulu tentang silsilah keluarganya. Jadi kita tahu, oh ini kadang anak kan bengong, ternyata di rumah ada masalah, itu perlu kita tanyakan. Nah, selain itu ada itu di sesi 1 ya Mbak, di dalam kegiatan pembelajaran itu di sesi 1. Kemudian di sesi 2-nya menganalisis dan mensintesis informasi, itu masuk ke dalam HOTS dan scientific. Yang pertama kita lakukan mengelola informasi tadi, informasi mengenai peserta didik kita. Yang kedua menyimpulkan dan mengevaluasi. Di sesi 3 itu membuat solusi dan berkreasi. Dalam membuat solusi dan berkreasi ini tadi, kita adakan kayak sejenis kuis lah, tapi berdasarkan ini tadi, pemetaan anak tadi, anak mampunya ke dalam apa, audio, visual atau audio visual ya. Kemudian merancang solusi dari permasalahan yang kita ini tadi. Apa sih, ternyata anak ini di audio dia lebih maksud ya kan. Nah, ini solusinya biar dia bisa juga di ini dengan adanya hot itu tadi kan soalnya agak lebih tinggi ya, itu gimana biar kita bisa lebih mencernanya lah, masuk nggak Mbak? Iya masuk. Nah, itu kemudian kita adakan kolaborasi, berkolaborasi dan dengan adanya kolaborasi ini tadi, siswa kita ini kan berkomunikasi dengan sesama mereka. Jadi dia untuk menghidupkan suasana kelas kita itu tadi. Dan kemudian yang sesi keempat itu berbagi dan merefleksikan. Jadi anak tadi sudah kita kasihkan soal tentang hot tadi, kemudian kita sudah kelompok-kelompokkan, kita sudah kasih solusi. Setelah itu dia disuruh maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang dia peroleh. Kemudian kalau sudah dipresentasikan, baru berbagi hasil kan dia sama teman-temannya. Nah, setelah itu baru kita merefleksikan diri. Setiap kali di akhir pembelajaran di kurikulum 3 ini pasti ada refleksi. Ditutup dengan refleksi. Dan yang terakhir tadi, untuk yang terakhir kita adakan juga asesmen. Nah, di situ ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya, untuk mengetahui daya tangkap setelah kita adakan pembelajaran, anak ini tadi bisa benar-benar nggak sih menangkap apa yang kita telah berikan materi untuk itu tadi. Dan kalau sudah ada yang bisa, kita adakan pengayaan. Kalau masih ada yang belum bisa, kita adakan remedial. Gitu. Itu tadi sedikit wawancara mengenai kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 dan kurikulum nasional. Sebelumnya terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mbak. Semoga video ini membantu bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.